Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravelina Oktala Delavia dengan NIM 122140082 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab tentang soal double linked list. Di sini ada include IOStream, terus kemudian using namespace std ini sudah seperti biasa. Terus kemudian di sini saya menggunakan type dev struct dengan node pointer yang saya panggil jadi address. Terus kemudian di sini ada properti dari struct-nya, yaitu ada char karakter, kemudian address next dan address pref. Terus di sini ada struct list. List di sini untuk sebagai objek passwordnya. Terus kemudian di sini ada address first, ini untuk menyimpan alamat awal. Kemudian address last ini untuk menyimpan alamat akhir. Terus di sini size untuk menampung jumlah total huruf. Kemudian di sini ada enscript, ini untuk mendeskripsikan apakah password itu sudah dienkripsi atau belum. Terus kemudian di sini ada key, ini untuk menyimpan kuncinya. Terus kemudian di sini ada create empty, ini untuk membuat list kosong. Terus untuk yang key-nya ini kita buat node baru. Di sini key karakternya saya masukkan X, kemudian key next-nya jadi 0, key pref-nya 0, terus list first-nya juga 0, kemudian list last-nya juga 0. Nah, di sini list key-nya kita masukkan key yang sudah kita buat tadi. Terus kemudian di add last, ini kita bakal buat node baru dengan address new node. Di new node ini nanti next-nya kita bikin 0. Terus kita masuk ke percabangan. Jika list first-nya sama dengan 0, maka dia akan mengeksekusi ini. Namun jika list first-nya bukan 0, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Terus kemudian di sini ada show password. Ini untuk nampilin passwordnya. Jika size-nya sama dengan 0, maka dia akan keluar password kosong. Terus tapi kalau bukan 0, dia akan mengeksekusi yang ini. Di sini ada dua kondisi dengan user admin sama user anonymous. Terus kemudian kita lanjut ke yang script. Ini kalau misalnya udah di encrypt, maka dia akan keluar password berhasil dienkripsi. Namun jika belum, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Di sini sudah ada diagram alirnya. Yang list first-nya ini bakal kita jadiin last, kemudian yang last-nya ini bakal kita jadiin first, kemudian jadi seperti ini. Terus yang last pref-nya ini kan udah jadi first, kemudian yang last pref-nya ini udah jadi last. Terus ini jadinya seperti ini. Terus yang first pref-nya ini kita tambahin 0, kemudian yang last next-nya juga kita tambahin 0. Terus kunci yang udah kita buat tadi itu dia jadi kelas pref, jadi dia kesini. Terus kemudian yang last pref-nya ini itu dia jadi key. Terus kita tambahin 0. Terus kemudian last terus kemudian yang lastnya ini dia jadi key, jadi dia jadi tmpk. Terus jangan lupa kita masukkan encrypt sama dengan true, nanti dia bakal keluar password berhasil dienkripsi. Terus kemudian di sini kita lanjut yang descript. Di sini yang key pref tadi ini kita jadiin ke last pref. Terus yang last pref next-nya ini jadinya key. Terus kita tambahin 0. Terus yang ini kita jadiin tmp. Terus
kemudian dia yang jadi kunci, terus kita tambahin TMP juga jadi key TMP. Terus yang karena kita mau ngubah password ini menjadi seperti yang di awal, maka yang ini harus kita pindahin ke belakang dan yang ini kita pindahin ke depan. Itu jadi first pref-nya ini kita jadiin ke last, dan yang last next-nya ini kita jadiin ke first, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian yang last ini kan udah jadi first next, terus yang first-nya juga udah jadi first next, terus kita tambahin 0 di sini di first sama di last-nya. Terus kita masukkan false, terus nanti dia akan keluar password berhasil di dekripsi. Terus kemudian kita lanjut ke delete password. Di sini itu untuk ngehapus si password yang ini. Terus syaratnya jika size-nya lebih dari 0, maka kita akan lakukan proses delete. Terus di sini ada input password. Ini untuk masukin passwordnya. Terus di sini ada cout, masukkan password minimal 6 karakter. Jika panjangnya kurang dari 6, maka keluar cout password tidak valid. Terus kita loop terus menerus passwordnya sampai valid, yaitu lebih dari 6. Terus di sini ada login. Ini untuk mengubah admin. Terus jika usernya admin, maka akan keluar Anda sudah login. Tapi jika usernya anonymous, maka kita akan melakukan input password. Terus di sini ada logout. Ini untuk mengubah dari admin ke anonymous. Terus di sini ada function main-nya. Di sini ada pilihan menu. Terus di sini ada login, tampilkan password, ubah kata sandi, enkripsi password, dekripsi password, logout, dan keluar. Terus di sini ada case 1 login dengan parameter username dan password. Terus yang case kedua ada show password dengan parameter password dan username. Terus case 3 ini kan ubah kata sandi, jadi kita harus ngedelete passwordnya dulu baru bisa menginputkan passwordnya. Terus yang case 4 ini ada encrypt, case 5 ada decrypt, case 6 ada logout, dan yang case X nya itu dia akan keluar terima kasih selamat tinggal. Tapi jika kasus-kasusnya tidak sesuai sama yang ada di sini, maka akan keluar pilihan tidak valid, coba lagi. Kemudian di sini kita terus ngelooping sampai nekan tombol si X. Nah, di sini coba kita run. Di sini username-nya masih anonymous ya. Terus coba kita tampilkan password, maka dia akan ngacaknya nggak sesuai. Terus coba kita login, kita masukin lagi passwordnya. Nah di sini udah admin karena kita udah login. Terus coba kita ubah kata sandi. Terus kita enkripsi, kemudian kita tampilkan password, maka dia udah menjadi E2SMIX. Terus kita logout, dia username-nya berubah jadi anonymous. Terus kita X, maka dia akan keluar terima kasih selamat tinggal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.